Upaya mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, masyarakat Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang menggelar doa bersama dan sembelih 1 ekor sapi di lingkungan kantor desa setempat, Senin, tanggal 6 April tahun 2020 pagi. Doa bersama dan menyembelih sapi ini bertujuan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masyarakat terhindar dari wabah virus corona atau tolak balak. Adapun dalam acara tersebut diikuti oleh pemerintah desa, tokoh agama dan masyarakat setempat. Setelah doa bersama dan sembelih sapi, selanjutnya daging sapi dibagikan kepada seluruh masyarakat di Desa Sraten. Kepala Desa Sraten Rohmat SH saat dikonfirmasi harian7.com mengatakan, doa bersama dan sembelih 1 ekor sapi ini upaya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dan untuk menangkal wabah virus corona yang akhir-akhir ini merebak dan meluas di Indonesia. Doa bersama dan sembelih 1 ekor sapi ini untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT. Khususnya saat ini kita dihadapkan dengan penyakit corona. Dan doa ini untuk kita semuanya, baik di Desa Sraten, maupun masyarakat seluruh Indonesia, kata Rohmat. Sapi dalam rangka wujud syukur atau seperti apa Pak? Jadi karena ada rasa keprihatinan dari masyarakat Desa Sraten, pemerintah desa bersama seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai itu kita berembuk mengulangi bahwa kejadian ini pernah terjadi era 80 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, yang namanya Paget Group. Dan itu pernah dilaksanakan pendahulu-pendahulu kami, Mbah Lurah yang pertama yaitu Mbah Lurah Haji Toyib Subadi di era 80 tahun yang lalu, terus 60 tahun yang lalu diulangi lagi oleh Mbah Lurah Sastro Suharjo. Di kesempatan ini karena ada wabah virus COVID-19, seluruh masyarakat prihatin, pemerintah desa dan tokoh masyarakat berembuk dan melakukan sebuah sedekah tolak balak, as-sedaqatil untuk menolak balak terkait dengan wabah yang melanda dunia seperti ini. Wabil khusus di Sraten kami bersepakat untuk selalu bersyukur dengan cara seperti ini. Artinya ajaran ini kami dapat dari seluruh para kiai berembuk berkaitan dengan sedekah tolak balak. Ini merupakan sebuah ajaran yang sungguh sangat mulia. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan tentang keselamatan, berkaitan dengan kesehatan yang semuanya, yang mana ini dalam rangka salah satunya kami secara pemerintahan mensupport secara mental, mensupport secara biar masyarakat itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan. Karena menurut poro-poro kiai di Sraten ini, dengan ketakutan yang berlebihan, dengan sebuah kepanikan, itu justru akan merupakan separuh dari penyakit itu. Tapi kalau kita ini dengan sebuah kebersamaan, dengan sebuah kegotong-royongan, dengan sebuah ketakwaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu separuh obat dari penyakit itu sendiri. Makanya ini kami laksanakan penyembelihan sedekah tolak balak ini dengan tuntunan yang jelas. Kami tidak melakukan sebuah kemusyrikan, tapi ini adalah tuntunan agama Islam yang jelas yang bisa dilaksanakan dalam rangka kita melakukan tolak balak terkait dengan wabah yang melanda dunia. Bahkan se-Indonesia sudah semakin hari yang positif semakin naik. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di desa kami untuk dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ada berapa sapi tadi Pak? Ada 1 ekor sapi yang kami beli dengan harga 33 juta dengan bobot kotor kemarin timbangan itu 8 kuintal, perkiraan nanti daging kami estimasi 3 kuintal itu akan kami bagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Desa Sraten dengan bahasa orang hitung sak cuil, masyarakat harus makan daging itu sebagai wujud jamu, sebagai wujud kita memberikan kekuatan secara lahir maupun secara batin. Lahir kami di pemerintah Desa Sraten kami membuat gugus khusus, Satgasus, Satuan Tugas Khusus terkait dengan penanganan COVID-19 yang insya Allah kapan kami danai di lewat APBD Perubahan, kapan kami anggarkan untuk kegiatan itu yang sudah kami mulai dari hari 2 minggu yang lalu. Kami lakukan penyemprotan seluruh tempat ibadah dan seluruh lingkungan masyarakat Desa Sraten dalam seminggu sudah 2 kali. Artinya sebagai wujud bahwa kami melakukan sebuah kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, dan kami juga selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya mendatangkan kegiatan banyak orang yang menyebabkan penyebaran COVID itu semakin gampang. Dan kami sepakat dengan seluruh para tokoh masyarakat, dengan para alim ulama, para kiai di Sraten ini kegiatan peribadatan tetap berjalan, tapi dengan
syarat-syarat khusus yang sesuai dengan arahan pemerintah. Artinya kalau memang kami masjid di pinggir jalan yang kalau Jumatan itu banyak orang-orang luar yang Jumatan, itu sekarang kami stop dulu untuk tidak Jumatan, dan kami yang Jumatan adalah masjid yang ada di dalam itu khusus untuk masyarakat kami. Artinya karena kami tidak tahu penyebarannya itu lewat orang mana. Ini kalau orang luar yang mereka mungkin dari daerah terpapar, daerah terdampak masuk di Desa Seraten karena hanya kepingin Jumatan, itu yang mungkin menjadi pertimbangan kami untuk masjid pinggir jalan tidak kami lakukan untuk Jumatan. Tapi yang seluruh masyarakat yang ada di wilayah selatan ini masih boleh Jumatan di masjid-masjid yang ada di dalam, yang tidak di jalan besar atau jalan poros nasional. Tahu dan yang saya dengar, ini mungkin lebih jelasnya lagi ya tentang Mas Pulo. Jadi ini berbagi pengalaman dulu sekitar tahun 48. Itu di sini ini pernah diadakan namanya tulak balak. Yang ketika itu di tahun itu yang dipun sembelih Mindo niku oleh tiyang sepuh kula Mbah Kyai Mansur. Lajeng periode kedua di Seraten itu ada lagi itu di tahun 62. Itu saat-saat akan di 30S, itu kan di daerah tertentu itu akan ada dilanda namanya lunder, pagebluk lunder. Lunder itu ya itu semacam gerakan yang setan. Jadi itu nak malam itu karena obor buahnya di pinggir-pinggir gunung sana, itu dari kulon waktu ngetan. Nanti kalau setengah malam itu ada suara-suara yang apa ya, misteri gitulah. Di suaranya itu mah kayak jago ditekak gitu. Kalau sudah gitu, nanti sore ada yang sakit, pagi mati. Pagi sakit, sore mati. Nah, itu yang banyak ketika itu di tetangga desa kita ini, di Ngrowo namanya, di Rosari. Nah, terus belajar dari situ, akhirnya kita itu berembuk. Jadi ya tokoh pemerintah di sini dengan tokoh agama di sini itu berembuk. Bagaimana kalau kita lakukan tolak balak meniru dari para apa itu sesepuh-sepuh kita. Akhirnya niru itu kan yo kurang penak. Kalau kita tidak tahu apa itu dasar hukumnya. Nah, akhirnya kakak saya itu menghubungi menantunya yang ada di Sleman, itu kemudian tanya tentang itu bermuara dari Pondok Kewagian Mbah Ki Hanan. Di sana juga sudah melaksanakan. Terus pelaksanaannya ya seperti ini tadi. Jadi nanti kalau mau dikembangkan itu ya akan lebih baik, misalnya di desa mana, di kecamatan mana, atau mungkin sampai di kabupaten sekalian. Yaitu baiknya ya tidak hanya asal membeli, itu ada aturan-aturannya. Itu nanti bisa ngangsu ke Seraten dulu lewat Pak Lurah, biar nanti Pak Lurah itu mengantarkan dan bagi ngangsu itu dan kakak kula bagi atau mungkin bisa Pak Kiai Muhammad Bawi, bisa Pak Mahfud. Itu alasannya kok harus menyembelih hewan, terutama sapi itu ya, apa ya? Itu enggak harus sapi kok. Jadi dulu itu bapak saya itu kambing. Itu di zaman 48 kita kan bisa menyadari tingkat ekonomi ketika itu ke awal-awal merdeka, kan baru 3 tahun merdeka itu. Jadi tak kira cari kambing ketika itu lebih sulit daripada cari sapi sekarang, baik itu di dalam urusan sapinya atau wedusnya itu sendiri, terlebih dari urusan finansialnya. Nah, kalau sekarang kan gampang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mengapa sapi dan besar ini kan maunya itu gini. Jadi itu termasuk kalau menurut bahasa agama sunnahnya itu dibagikan mentah ke seluruh warga desa. Ya kita ambil kakaknya saja. Nah, itu naik wedus kan mestinya harus banyak. Tapi kalau sapi ini satu, insya Allah nanti untuk orang sak desa ini, bukan sak kampung, sak desa ini kira-kira ya rakyatan 1 on mungkin per rumahnya. Pak, dengan diadakannya sembelih sapi dalam rangka tolak balak itu sebagai masyarakat harapannya apa Pak ini Pak? Ya biar penyakit itu segera hilang. Iya.
Terus harapan lain Pak? Harapan lain buat masyarakat Desa Seraten biar selamat dari penyakit tersebut. penyakit corona. Penyakit corona.